Pemirsa, berbagai macam cara untuk bisa menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim, seperti yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon dengan cara menabung kurban. 15 hewan kurban jenis kambing berhasil dikumpulkan Satlantas Polresta Cirebon di Hari Raya Idul Adha ini. Beginilah cara Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon, Jawa Barat. Di setiap paginya, salah satu anggota Polresta Cirebon berkeliling. Di setiap anggota usai menjalankan kegiatan rutin apel pagi dengan membawa kardus. Kardus tersebut merupakan tabungan bagi setiap anggota, agar di Hari Raya Idul Adha ini, Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon bisa berkurban dan dibagikan ke masyarakat. Sebanyak 15 ekor hewan kurban jenis kambing berhasil dikumpulkan satu Lalu Lintas Polresta Cirebon, lalu disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Di mana peternakan kambing ini adalah program bersama yang diinisiasi oleh Polresta Cirebon dan bekerja sama dengan Makobrimob Talun atau Yonce Pelopor yang dinamakan tabungan kurban. Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi keluarga besar Polresta Cirebon yang ingin secara bersama-sama memberikan kurban kepada masyarakat di sekitar kota Kabupaten Cirebon. Jadi alhamdulillah, insya Allah dengan tabungan yang sudah berjalan cukup lama dari tahun kemarin, setelah Idul Adha tahun kemarin, hari ini kita bisa mendapatkan kurang lebih 13 atau lebih jumlah kambing yang akan dikurbankan. Hal ini diharapkan semoga bermanfaat bagi warga Kabupaten Cirebon, khususnya keluarga besar Polresta Cirebon dan keluarga besar Yonce Pelopor Brimob. Kegiatan pembagian hewan kurban dalam rangka momen memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah sebagai bentuk kepedulian Polri untuk saling peduli dan berbagi dengan sesama. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Ya pemirsa, untuk lebih mengenal sosok inspiratif tersebut, kami telah terhubung dengan Kasat Lantas Polresta Cirebon, Kompol Mangku Anom. Kasat Lantas Polresta Cirebon, selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik Bapak, sebenarnya apa yang menggerakkan Bapak dan jajaran untuk berkurban Bapak? Sebenarnya kejadian ini cukup lama sudah, kurang lebih 1 tahun yang lalu, ketika pada saat kita berkurban, kan memang biasanya kami juga menjadi panitia, yang dimana panitia itu tuh tidak semuanya itu anggota. Ada juga tenaga bantuan dari masyarakat sekitar. Ketika kami ngobrol satu sama lain, ada ya mungkin kami terinspirasi ada seorang yang mungkin jauh lebih senior gitu. Ketika kami tanya Bapak sudah pernah berkurban atau belum, belum ternyata. Jadi itu cukup menggerakkan hati kami dan kami cukup terenyuh juga mengingat beliau menyampaikan sudah punya anak tapi masih belum bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk berkurban. Ya walaupun banyak orang yang bilang ini mungkin jatuhnya sodako, tapi kami tetap meniatkan untuk membantu orang tersebut menunaikan ibadah berkurban. Itu kurang lebih 1 tahun yang lalu, Mbak. Ketika Hari Raya Kurban di tahun kemarin. Kurang lebih itu sih kejadian yang menginspirasi kami untuk eh, melakukan tabungan kurban ini. Baik Bapak, seperti apa teknis mengumpulkan dana untuk berkurban ini Pak? Ya, jadi karena eh, masyarakat tersebut juga dekat dengan kita, dekat dengan Polres, karena memang bekerja sebagai tenaga bantuan di Polresta Cirebon. Ibu Kapolresta pun merestui. eh, Kami sampaikan di forum kepada seluruh anggota lalu lintas, apakah berkenan untuk menyisihkan sebagian harta atau mungkin sebagian rezekinya dari teman-teman untuk kita secara bertahap menabung guna membantu orang-orang yang belum menunaikan ibadah kurban yang ada di sekitar kita. Dan alhamdulillah animonya cukup banyak dan banyak teman-teman yang sangat apresiatif dan ingin mendukung program ini. Dan akhirnya tahun ini cukup banyak terlaksana.
dan jumlahnya juga tabungan kami cukup banyak menghasilkan beberapa belas kambing. Dan hal ini kami lakukan secara terus-menerus dari tahun kemarin hingga kemarin beberapa minggu sebelum pelaksanaan Idul Kurban di tahun 2025. Kami menabung secara rutin seminggu sekali pada saat apel Satker, kami informasikan dan kami pungut kepada teman-teman atau kami berkeliling sebagaimana mungkin yang udah teman-teman lihat di YouTube ataupun media. Ya, itulah cara sederhana kami untuk mengingatkan bagaimana pentingnya kita harus mau untuk berbagi. Baik Bapak, berapa lama Pak mengumpulkan dana untuk berkurban, hewan kurbannya disakurkan kemana saja Pak? Cukup lama kejadiannya, berarti kalau dari tahun kemarin, dari Idul Kurban tahun kemarin sampai dengan tahun ini mungkin hampir 1 tahun secara akumulasi ya. Itu. Dan tidak hanya untuk kurban, kebetulan dana tersebut juga ada yang digunakan untuk membantu keluarga kita atau kegiatan-kegiatan sosial. Tapi hampir 99% semuanya memang kita fokuskan untuk tabungan kurban. Jadi kurang lebih sudah berjalan hampir setahun nih, 1 tahun mungkin, 1 tahun kurang beberapa, mungkin kurang 1 atau 2 minggu. Baik Bapak, seperti apa tanggapan para pimpinan atas ide Bapak ini Pak? Ya, tentunya beliau sangat mendukung Ibu Kapolresta, kami Ibu Kombes Pol Sumarni eh, mendukung dengan awalnya mungkin menyampaikan ya silahkan apabila ini juga bisa membantu untuk masyarakat kan lebih baik, dan kami juga berharap ini juga bisa berdampak baik tidak hanya kepada kami tapi juga orang-orang lain ada di lingkungan kami. Beliau sangat mengapresiasi sekali dengan catatan tidak memberatkan bagi anggota yang menyisihkan sebagian rezekinya. Baik Bapak, apakah ada kendala dalam mengumpulkan dana untuk berkurban ini Bapak? Tentunya ya Mbak, namanya teman-teman anggota Polri juga eh, memiliki kebutuhan, memiliki kegiatan, kehidupan satu sama lain yang sangat berbeda. Tentunya kendala-kendala pun ada, di mana kami secara bertahap setiap minggu kadang-kadang berusaha menghitung juga nih, ini sudah cukup belum ya, kira-kira sudah cukup belum ya gitu. Tapi ada minggu-minggu awal yang membuat kami agak cukup deg-degan juga. Waduh, kok kayaknya apa namanya tabungannya bakal tercapai nggak nih ya gitu. Tapi ya kendala-kendala di awal itu alhamdulillah semakin lama semakin berjalan, teman-teman mungkin juga semakin mengapresiasi di mana kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan insya Allah juga memberikan manfaat, memberikan pahala juga bagi yang memberikan ya. Alhamdulillah kendala-kendala di awal yang dana yang mungkin takut terkumpul atau tidak, akhirnya alhamdulillah terkumpul bahkan lebih dari itu. Baik Bapak, bagaimana tanggapan warga penerima manfaat kurban ini Pak? Ya sangat bersyukur ya, kita juga eh, kita juga di sini bekerja sama dengan teman-teman di Yonce Pelopor. Yonce Pelopor itu dari Brimob Talun, Brimob Yonce Pelopor Talun. Itu mereka memang eh, mengisi kegiatan juga beternak, kami juga membantu mereka, alhamdulillah senang, apalagi masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kurban ini ya mereka sangat bersyukur lah, kita cukup terharu juga pada saat mereka eh, senang sekali dan mungkin cukup terharu mendapatkan kurban atau alhamdulillah mungkin setelah sekian tahun bisa berkurban. Entah kemarin itu ada yang mungkin diamanahkan untuk dirinya sendiri, juga diamanahkan kepada keluarganya yang masih belum bisa menunaikan kurban. Warga sekitar Poresta juga, dan juga ada yang mungkin ada juga yang bahkan mengirimkan ini untuk orang tuanya atau keluarga kerabatnya yang sudah pergi mendahului kita.
Baik, terima kasih Kompol Mangku Anom telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi Pak. Salam presisi. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Hari terakhir libur panjang Idul Adha, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat masih diserbu kendaraan wisatawan. Pada Senin siang diprediksi hari ini menjadi puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Seperti inilah keramaian kendaraan wisatawan yang masih memadati kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Senin siang. Kendaraan pribadi berplat Jabodetabek serta wisatawan lokal masih menyerbu hari terakhir libur panjang Idul Adha. Jika dibandingkan hari kemarin, kendaraan wisatawan dari arah Bandung menuju Lembang mengalami penurunan. Namun demikian, Satlantas Polres Cimahi tetap bersiaga mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik keramaian wisata guna mengurangi kepadatan kendaraan wisatawan. Untuk puncak libur pada bangun minggu ini sudah melewati, khususnya pada hari kemarin, karena mengingat banyak umat muslim melaksanakan Idul Adha hari ke-1 dan hari ke-2. Hari besok tetap siaga karena mengingat besok hari libur terakhir kemungkinan merupakan puncak arus balik. Di hari terakhir libur panjang Idul Adha ini diperkirakan akan menjadi puncak arus balik libur panjang dari arah Lembang menuju Jabodetabek. Mengingat Selasa esok, para pekerja dan anak sekolah sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.